Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menunaikan tugas dengan mata kuliah akuntansi biaya. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Donawan MM. Mari kita simak materi hasil yang saya kerjakan pada UTS kali ini. Di dalam PT Makmur Perusahaan Pembuatan Dompet Kulit pada bulan Januari 2020, perusahaan memproduksi 500 produk dengan harga 200.000 per produk. Di bawah ini rincian biaya perusahaan. Yang pertama, pembelian bahan baku sebesar 5 juta rupiah dan bahan penolong 35% dari pembelian bahan baku. Yang kedua, ongkos angkut pembelian sebesar 200.000. Yang ketiga, potongan pembelian 3% dari pembelian bahan baku langsung. Yang keempat, perusahaan menggaji 30 karyawan dengan gaji 1 juta rupiah per bulan dan gaji manajer sebesar 2 juta. Yang kelima, biaya listrik sebesar 500.000, biaya penyusutan sebesar 200.000, biaya asuransi pabrik sebesar 15.000, biaya lain-lain 300.000 rupiah. Dan yang keenam, biaya admin dan umum sebesar 900.000 rupiah, biaya pemasaran sebesar 800.000 rupiah. Dan ketujuh, bayar pajak sebesar 10%. Dan yang ke-8, 4% dari penjualan adalah potongan penjualan. Di bawah ini adalah data-data mengenai nilai persediaan perusahaan. Persediaan awal bahan baku 580.000 dan akhir 320.000. Barang dalam proses sebesar 540.000 dan akhir sebesar 630.000. Sedangkan barang jadi awalnya 770.000 dan akhir sebesar 530.000. Sedangkan yang dipinta adalah 1. Hitung besar biaya bahan baku. Yang kedua, hitung biaya overhead pabrik. Yang ketiga, hitung biaya produksi. Yang keempat, hitung harga pokok produksi. Yang kelima, hitung harga pokok penjualan. Dan yang keenam, hitung laporan laba rugi. Mari kita simak paparan jawaban dari saya. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir sama dengan 580.000 ditambah 5 juta dikali 3% sama dengan 109.500 dikurangi 320.000 menjadi 580.000 ditambah 5 juta dikurangi 109.500 dikurangi 320.000. Nah, menjadi 580.000 ditambah 4.800.500 dikurangi 320.000 sama dengan totalnya 5.150.500. Dan yang kedua adalah biaya overhead pabrik. Listrik ditambah penyusutan ditambah asuransi ditambah lain-lain ditambah admin dan umum serta pemasaran. 500.000 ditambah 200.000 ditambah 15.000 ditambah 300.000 ditambah 950.000 ditambah 800.000 sama dengan 2.715.000. Sedangkan ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi sama dengan 5.150.500 ditambah karyawan sama dengan 30 dikali 1 juta. Manajer gajinya 2 juta sama dengan 5.150.000 ditambah 5.150.500 ditambah 32 juta ditambah 2.715.000. Jadi totalnya
39.865.500. Dan nomor 4, harga total produksi. Total produksi adalah total biaya produksi, bahan proses plus saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir, sama dengan 39.865.500 ditambah 54.000 dikurangi 630.000 menjadi 39.775.500. Sedangkan harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi ditambah barang jadi persediaan awal dikurangi persediaan akhir atau barang jadi persediaan akhir, sama dengan 39.775.500 ditambah 770.000 dikurangi 530.000, sama dengan 40.015.500. Dan yang keenam, laporan laba rugi. Pendapatan penjualan adalah penjualan sama dengan 100 juta. Potongan penjualan sama dengan 4 juta. Penjualan bersih berarti 96 juta. Sedangkan harga pokok penjualan persediaan awal produksi jadi 770.000. Harga pokok produksi menjadi persediaan awal produksi dalam proses 500.000. Biaya produksi adalah biaya bahan baku menjadi 5.150.500, biaya tenaga kerja 32 juta, biaya overhead pabrik 2.715.000. Jadi totalnya adalah 39.865.500. Sedangkan persediaan akhir produksi dalam proses adalah 48.408.500. Harga pokok produksi menjadi 630.000. Jadi harga pokok produksi adalah yang siap dijual menjadi 39.778.500. Sedangkan persediaan akhir produksi menjadi 40.548.500. Sedangkan HPP adalah 530.000. Jadi laba rugi kotor menjadi 40.018.500. Sedangkan biaya usahanya menjadi 55.984.500. Nah, sedangkan biaya admin dan umum yang terdiri dari 900.000 dan biaya pemasaran menjadi 800.000 menjadi laba rugi sebelum pajak. Nah, digabungin jadi 900.000 ditambah 800.000 menjadi 1.700.000. Nah, laba rugi sebelum pajak menjadi 54.281.500. Sedangkan pajak penghasilan menjadi 9.600.000. Jadi laba rugi bersih setelah pajak menjadi 44.681.500. Demikianlah hasil jawaban dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.